Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Salbrut Santuy Brutal. Bersama aku Tiaya. Saya Ali Fadila. Kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di Kediri. Oke, bahas apa tuh hari ini? Kita akan berbincang tentang sebuah komunitas literasi yang sedang dibincangkan di Kediri, Taman Baca Mahanani. Komunitas ini terkenal karena kreativitasnya dalam menghidupkan budaya literasi membaca, terutama dalam ruang lingkup anak-anak, remaja, hingga masyarakat umum, teman-teman. Betul. Nah, komunitas ini tidak hanya menyediakan buku nih untuk dibaca, tetapi juga menciptakan ya suatu kegiatan dengan seni, kemudian juga budaya dan juga kegiatan yang dapat diedukasikan agar buku yang dibaca ini tidak membosankan seperti itu. Nah, kita di sini akan menggali lebih dalam tentang Taman Baca Mahanani ini, bagaimana tetap eksis nih di era yang digital seperti saat ini nih, Alif. Betul. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Sania dan Kak Adi. Oke, halo, apa kabar nih? Baik. Oke, tadi kesini naik apa nih, Kak? Motor. Naik motor. Naik buruk. Oh my god, naik buruk. Satu malam. Guys. Satu malam. Bayangkan, Isra Mi'raj terulang kembali, guys. Oke, udah siap ya kita ajak podcast nih, santuy-santuy. Siap banget dong, Siap siap banget. brutal. Siap brutal. Oke. Boleh. Karena podcast ini tuh bukan seperti podcast biasanya ya, Lip ya. Podcast ini tuh nge-podcast banget. Terus hostnya juga nge-host banget. Narasumbernya jangan sampai kalah. Narasumbernya nge-narsum banget ke kamera. Narsumnya juga narsum banget. Coba banget dong. Oke nih Kak, langsung aja ya kita mau berbincang nih Lip ya. Langsung aja Kak ya. To the point. To the point. Apa nih? Serius? Eh, Kita langsung ke eh, guyon-guyon terlebih dahulu nih. Jet. Yuk Lip. Jadi gini Kak, Ya. kan komunitas literasi. Santai aja, santai. Komunitas ini kan apa ya? Komunitas literasi di Kediri ini kan terkenal karena kreativitasnya ya Kak ya. Nah betul. Yang kami tanyakan terkait kayak gimana sih awal mula berdirinya Taman Baca Mahanani, terus tujuan utama ketika Taman Mahanani ini berdiri. Gitu. Mungkin Oke. apa saja bisa dijelaskan Kak? Jadi dulu itu ceritanya Mas Naim. Ada Mas Naim. Mas Naim Siapa tuh namanya. Kak Mas Naim Kak? Siapa Oh, tuh? itu salah satu pengurus Mahanani Oh. dulu banget. Dulu. Sekarang sudah nggak berkecimpung lagi sebenarnya. Hmm. Jarang lah sekarang Oke. meskipun. Pernah tapi nggak sesering dulu. Nah, Mas Naim sama Mbak Ulia ini punya buku-buku atau tumpukan buku di rumah yang terbengkalai. Oke. Nah, setelah itu mereka tuh punya ide, ini gimana nih ya biar dibaca banyak orang. Nah, akhirnya mereka mencetuskan, udahlah kita bikin perpustakaan umum. Udah habis itu lahirlah nama Mahanani gitu. Mahanani. Mahanani ya. Apa artinya Mahanani? Betul. Mahanani itu kalau nggak salah Bahasa Jawa dia punya migunani bermanfaat untuk orang. Oke, bermanfaat. Oh, berarti sama dengan Makalah Khairas Anfa'uhum Linnas, teman-teman. Oke, betul. Baik-baiknya masuk yang baik ya, yang Yang bermanfaat bagi manusia lah. lainnya. Nah, jadi ada seseorang yang emang itu ingin bermanfaat melalui buku. Jadi biar buku ini bermanfaat buat teman-teman lainnya agar orang-orang Indonesia menjadi lebih pintar, teman-teman. Oke. Terus lanjut Kak. Selanjutnya, Yang saya tahu itu itu dulu tuh malah sempet sebenarnya bukan di tempat kayak sekarang. Jadi buku-buku yang kata itu bukan di rak-rak kayak sekarang. Jadi mereka tuh pakai becak dengan media becak. Akhirnya jadi perpustakaan sendiri. Oh, jadi dengan gayu Iya. becak sambil keliling gitu. Sampai viral dulu. dia sampai di Cik Andy ya Mas Naim itu dulu yang mengawali. Jadi di gang rumahnya, dekat-dekat rumahnya, terus bawa toa, ayo baca buku ini. Oke. Gimana bayangin kalau Alif baca buku nih gitu. Enggak, saya apa? Tahu. Oke. Terus setelah keliling nih bawa becak nih. Terus sempet dulu kalau sekarang jadi kandang ya Mbak Dina. Iya, dulu itu Setelah di becak itu bukunya sempet ditata di yang sekarang namanya jadi kandang itu. Kayak Terus ruang juga- kosong gitu ya. bukan sekarang sih. Jadi dulu Mm-mm. itu tempat awal
awal Mahanani itu memang dari kandang, sempat jadi tempat ngaji juga gitu, tapi sekarang jadi bank sampah. Oh, sekarang jadi bank sampah. Sekarang jadi bank sampah. Ada satu gerakan di masyarakat. Satu gerakan. Iya. Oke, kan dari awalnya dari Kak Niam itu ya. Mas Naim. Mas Naim itu. Terus kalau pendirinya sendiri itu siapa sih Kak? Mas Naim dua orang. Oh, Mas Mas Naim dan Naim Mbak Ulia. dan Mbak Ulia. Kalau Mbak Ulia itu Mbak Ulia, kalau Mas Naim kan naik becak ya. Kalau Mbak Ulia naik apa? Yang banyak menyumbang buku-buku dari Gontor. Jadi setelah mondok itu kan boyong tuh. Iya. Nah, bukunya banyak banget dan itu terbengkalai. Akhirnya, aduh mana nih? Udah. Itu buku yang diberikan itu atau yang disumbangkan itu, maksudnya buku-buku tentang apa Kak? Mungkin tentang keislaman, apa tentang Nggak tahu ya. tentang Itu saya belum lahir, Bro. lahir di 2000 berapa Kak? 2006. 2006. Sumpah? Kak, 2006. 2006. Sama, Berarti 2006. baru aja lulus ya? Salim. Salim Mas. Ya Allah, sama-sama di 2006 guys ternyata. Salam anak 2006. Sekarang belum kepala 2 berarti. Belum Masih dong. 19. Besok kita ngerayain apa Kak? Kepala 2. Iya. Minum soki. Ya. Lagi. Nggak boleh. Oh, bicara minum nih. Bicara minum nih Kak ya. Haus nggak sih? Aduh, boleh Haus boleh nggak? deh mau. Mau apa nih? Mau apa? Susu, kopi jahe. Langsung. Mau apa nih? Langsung. Mau apa nih? Kopi mau kopi. Air putih ya. Oke. Kamu apa? Air aqua 1, kopi 3. Oke. Langsung. Air aqua 1, kopi 3. Oke. Oke, nih sambil dibuatin nih Kak. Kita lanjut lagi. Kan tadi ada Kak Niam, Mas Naim sama Mbak Ulia. Iya. Nah, itu boleh diceritain dulu nih asal-muasalnya. Aduh, cuman itu aja sih Oh, udah. mantapnya. Cuma itu aja jadi. Kak, saya emang namanya juga. Oh ya. Oke, terima kasih. Aduh, Keren sih. Ini- seru banget. ini boleh loh diminum. Apa nih kopinya? Kopi tip gitu. Ini juga boleh nih. Boleh dong. Silakan ini anggap aja rumah sendiri ya kan. Ini kan kopi. Rumah sendiri. Anggap aja rumah Setiap sendiri. tanahnya mana? Masa lu yang Boleh. Sertifikat. sertifikat nih. Oke. Silakan. Boleh diminum Kak. Aman-aman. Kak. Terus Lanjut ya Kak. Kan namanya juga komunitas sudah terkenal ya Kak di Kediri dan emang udah booming lah. Dan saya pun beberapa kali pernah menghadiri ke lokasinya Kak. Serius? Ya serius. Saya tahu kayak di sana luas, ada tamannya, ada serodotannya, ada ayunannya. Serodotan. Iya nggak sih? Apa disebut apa kalau di Perosotan. prosotan? Serodotan. Ada gazebo-nya juga, iya gak sih? Wah itu gazebo-nya enak banget buat santai, buat baca buku, ya kan Kak? Nah, saya mengenal satu orang di sana Kak, namanya Pak Sunarno itu. Beliau itu di sana itu sebagai apa gitu ya? Kalau boleh tahu Kak? Nah, ya Makan ya? Jalan gila. Sing nuwei. Oh, Iya. Pak siapa tadi? Pak Sunarno. Pak Sunarno itu berarti di sana sebagai pembina gitu ya. Iya, iya. Nah, sekarang nih Kak, kan di Taman Mahanani ini, Taman Baca Mahanani ya. Kemarin kan katanya dulu itu gudang ya. Kandang. Kalau sekarang nih tempatnya di mana nih? Itu udah Jadi di Kak. bank sampah. Terus akhirnya buku sekarang ada di sebelahnya pendopo. Oh, sebelahnya pendopo. Jadi dia musafir gitu. Musafir. Iya. Ngeleh. Berpindah-pindah. Oh, berpindah-pindah. Nomaden. Iya. Buku nomaden teman-teman. Berpindah-pindah. Punya kaki bukunya. Oke. Terus nih Kak. Tujuan Kak. Tadi kan Tujuan lanjut ke tujuan. Misal kita pengen mendirikan ini ya komunitas Mahanani. Mahanani. Itu tujuannya apa Kak? Buat masyarakat umum gitu Kak. Kalau menurut aku itu sih dari awal sepertinya Mas Naim sama Mbak Ulia ini pengen menghadirkan sebuah wadah Hmm. belajar anak-anak, remaja, orang-orang itu sih. Boleh. Kalau betul ya. Ya 11-12 sama jawabannya Mbak Adin tadi. Ya kan kita melihat dari ya wis zaman-zaman semono sampai sekarang anak cilik Anak kecil. Anak kecil
bahkan nggak cuma anak kecil, orang-orang seperti kita, seumuran kita kan sudah jarang banget ya jenis di tempat ngopi, karena baca buku. Intinya habit membaca buku itu sudah perlahan memudar. Betul. Mungkin itu yang menjadi kegiatan tersendiri. Akhirnya Mahanani memberi wadah. Akhirnya Mahanani muncul untuk wadah masyarakat gitu ya. Oke. Dari kakaknya sendiri kira-kira kakaknya suka baca buku apa kak? Kalau nggak tahu kak. Selaku apa ya? Selaku penyelenggara. apa ya? Buku apa? Lebih ke fiksi atau non fiksi mungkin? Aku lebih suka fiksi. Fiksi. Apa? Novel ya. Iya. Oke, sama dong. Aku juga numpuk novel di rumah banyak banget. Terus kakaknya yang satu Ya, kalau dulu zaman-zaman SMA fiksi sih, tapi semakin kesini lebih tertarik sama buku-buku terkait dengan isu-isu perempuan dan anak. Berarti tentang feminis, Oke. tentang gender. Tapi ya belum banyak buku yang dibaca. Ya, Nah, semoga setelah kita baca-baca kayak gini itu semakin baru di brand Goblogan. Nah, itu nih. Nah, iya itu. Iya kak itu. Ada satunya. Sampaikan kak. Kemarin tuh aku pernah lihat ya di IG-nya Mahanani itu ada yang berani goblok batch berapa gitu. Sampai banyak banget. Nah, itu mau aku tanya ini di sini. Berani goblok tuh maksudnya gimana gitu? Itu tempat teman-teman membaca buku. Jadi misalnya ada teman-teman yang sudah selesai baca buku, terus nanti biasanya sama Pak Raro ditagih, ayo diselesaikan baca bukunya, nanti kita berani goblokan. Jadi intinya adalah mendiskusikan buku yang sudah selesai dibaca. Berarti Berbagi sih. entah itu apa ya, subjektif atau memang objektif pendapatnya, kan ya berani goblok, Nah. berani nggak tahu. berarti dengan akhirnya kan didebatkan. dengan diksi berani goblok itu ya kita berusaha buat menyalurkan apa yang ada di pikiran kita Iya, gitu kak. entah Setelah itu kita salah. baca ya kan. Intinya Itu kita adalah berani speak up lah di situ. Iya. Oke, keren banget ya. Jadi ternyata di Taman Baca Mahanani itu tidak hanya membaca buku, tapi juga ada yang namanya bertemu, kemudian berdiskusi ya poinnya. Kan nongki-nongki sampai jam 12. Oh, Itu itu sih bonus ya. nongki sampai jam 12 itu sambil ngopi. Iya dong. Ngopi dulu, silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih panas hati-hati. Banyak kopi. Udah lalim. Oke nih Kak. Bisa berpikir kita habis ini. Nah, betul. Ngopi itu bisa buat berpikir ya. Patah. Nah, terus nih Kak, kemudian tadi kan ada berani goblok ya. Terus kemudian aku juga pernah dengar nih, pernah ada Mahanani Book and Art Festival. Nah, itu kan karena katanya mengkolaborasikan ya antara komunitas seni, kemudian juga pendongeng. Nah, itu apa sih Kak yang menjadi dasar kenapa harus dikolaborasikan dengan kelompok seni, juga pendongeng gitu? Kenapa? Menurut aku itu sih karena tujuannya banyak bersinggungan dengan buku. Artinya kan apa ya? Mereka bergerak di dunia literasi. Dan sebuah gerakan itu menurut aku nggak bisa kalau cuma sendirian. Jadi Mahanani menggeret banyak pihak untuk tujuan bersama-sama. Oh, jadi secara kolektif ya kan Kak? Oke. Oke, waduh keren banget ya Lip ya ternyata. Terus bisa diceritakan nih Kak, di sana ada kegiatan apa aja sih selain baca buku, kemudian event-event, salah satunya ya itulah, itu kan Ada masjid kan? Ada. Ada masjid di sono. salat kan nomor 2. Syahadat. Masuk akal, Mbak. Bisa dong diceritain nih Kak kegiatan-kegiatan di sana yang paling banyak diminati sama orang-orang sekitar gitu. Ada namanya baru sih Mbak ya. Mendadak ngopi. Mendadak ngopi kayak sekarang nih. Mendadak ngopi. Ngopi lagi ngopi. Bisa dikatakan mendadak ngopi ya. Mendadak ngopi. Mendadak ngopi itu biasanya kalau misalnya ada tamu-tamu dadakan ya Kak. Misalnya kemarin tuh ada Prof. Mulatno. Beliau adalah profesor muda. Usianya dokter muda, usianya masih 25 maksudnya. belum kepala 3. Betul banget ya. Kebetulan orangnya kan kuliahnya di Yogyakarta, pulang ke Aku nggak tahu. Mojokerto. Pulang ke Mojokerto, terus main ke Kediri. Bilang ke Pak Rarno, Pak aku mau main ke Mahanani. Terus Pak Rarno bilang ke teman-teman, ini enak dokter muda Moro,
Tapi dari misalnya moro guru ngopi tok, eman-eman. Ayo diterus ilmu. Nah, betul banget. Terus. Muncullah dari situ mendadak. Nah, Berarti dari situ terus berlanjut kegiatan-kegiatan selanjutnya juga namanya mendadak ngopi gitu ya. Iya, kalau ada tamu dadakan. Terus acara lainnya mungkin berani tertentu. Terus kalau nggak itu MBF tadi. Ya dongeng juga termasuk. Hari buku, hari wayang. Kemarin tuh yang baru hari wayang itu. Jadi buat yang anak-anak nanti siapanya Tampil. buat anak-anak nanti dibuatkan acara apa, buat orang-orang sekitar ini, orang-orang dewasa acaranya apa Ini gitu. goblok. Oke, nah sejauh ini ya menurut kakak dua ini apa sih yang kalian dapatin setelah baca buku banyak banget gitu? Aku kayaknya nggak bisa dikatain orang yang banyak membaca buku, Tapi ya bohong. ah, Banyak baca bukunya. terus Berapa tapi kak baca dengan buku? buku yang sedikit itu aku yakin ya bisa membuka cakrawala baru, asik, informasi-informasi baru dari betul. Kak, kakak pernah dengar kata-kata nggak sih kak? Apa yang Banyak baca, mau kembali nih. banyak tahu. Nah, ini bener-bener. Banyak baca, banyak tahu. betul? Nggak baca, so tahu. Aduh, Itu kata-kata singkat tapi emang maknanya panjang nggak? Jadi ketika kita membaca buku emang pikiran kita ya terbuka, kosakata kita semakin banyak, oke betul. cara berbicara kita, cara berdialektik kita itu kelihatan antara orang sering baca dan tidak membaca, ya kan nggak? Betul Nah, betul. kira-kira baca buku kan ada indikator nggak? Ada buku kiri, buku kanan. Pernah dengar kata itu nggak kak? Buku Ya. kiri, buku kanan. Ya, ini buku kiri, Tidak buku seperti kanan. itu nggak? Tidak seperti itu. Ini buku yang kanan. Ini buku yang kiri. Ada buku kiri, buku kanan kak. Nah, kira-kira buku kiri, ada buku-buku kiri nih, buku kanan. Apa yang kakak tahu terkait buku kiri dan buku kanan? Itu sepertinya yang banyak tahu mas-mas mahanan yang lain sih. Kalau aku sendiri, Kita orang-orang kanan ya. kita orang-orang moderat. Boleh. Jadi nggak bisa banyak bercerita karena aku tadi kan udah mention juga bahwa aku bukan orang yang membaca banyak. Oke. Itu saya sekali, tapi ya sudah sih. Ini sudah rilis. Jadi ya nggak bisa bercerita banyak soal buku kiri, buku kanan. Tapi yang menurut aku entah itu buku kanan, buku kiri sama-sama ngasih informasi kan. Ya itu yang Oke. penting sebenarnya. Betul banget sih. Kemarin aku juga pernah dapat kata-kata bahwa buku di tangan kita sama dengan dunia di genggaman gitu. Jadi harus baca buku. Aku juga pernah tua ya. aku dulu tuh pernah menjadi salah satu presenter atau apa ya Kirain namanya? presma, Enggak, kirain. apa ya, host lah intinya, host dalam suatu kegiatan tuh. Nah, menurut aku tuh kayaknya kurang maksimal ya penyampaian aku, menurut aku. Terus kata menurut salah satu tim tuh udah bagus sebenarnya, tapi kayaknya kamu kurang baca buku deh. Coba deh kamu literasi. Nah, oke, dari situ aku mulai baca buku itu menambah kosakata. Poin 1 kan, menambah kosakata. Terus juga menambah pengetahuan. Nah, dari situ aku udah mulai nih, berarti aku harus baca buku nih, baca buku gitu. Tapi dari sekarang sampai sekarang belum. Nah, aku mau harus niat Lip baca buku tuh. Nah, aku mau nih dikasih motivasi sama kakak dua ini ya. Gimana sih caranya bisa suka nih baca buku, dan silakan nih dikasih motivasi Gini, untuk temen Salbrut nih yang lagi nonton saat ini gitu. Karena jangan jauh-jauh ya. Ini kita sendiri ini ya. Aku sendiri aja nggak suka gitu loh baca buku. Nah, mungkin banyak juga teman-teman di luar yang santuy ya, yang teman-teman Temen Salbrut. santuy brutal yang tidak suka baca buku. Kira-kira apa kak solusi biar dia tuh suka baca buku kak? Bisa disampaikan? Kalau kakak ada. Menurut aku sih sebenarnya itu udah cukup, nggak perlu mencintai buku itu, nggak perlu kita setelah membaca Tolstoy, Nietzsche, Albert Camus apa gimana gitu, nggak perlu kok untuk mencintai buku tuh. Cukup cari apa ya, hal-hal unik, hal-hal yang spark your curiosity di kehidupan sehari-hari. Yang kalau misalnya di kasusnya Mbak ini ya kurang lah ketika mempresenter. Itu kan udah bisa, dari situ kan modalnya sudah bisa memantik untuk membaca banyak buku. Nah udah itu dari situ aja, dari apa ya, di kehidupan sehari-hari, dari itu udah bisa jadi titik
untuk titik perjalanan untuk mencintai buku. Kalau menurut aku, kalau aku misalnya nih suka kopi, Oke. dari situ kan aku kan penasaran nih kopi itu apa sih, kopi itu ini, akhirnya kan baca buku. Nah udah dari situ aja, baca buku kan informasi banyak di buku. Oke, betul. Iya nggak sih? Habis Nah udah habis itu jadi titik perjalanan kalian untuk mencintai buku kan, kita jadi mau nggak mau membaca kan. Oh iya. Iya nggak sih? Heeh. Nah itu tadi yang mungkin permasalahannya Mbak, yang merasa tidak suka membaca buku, sudah kok, itu sudah ada apa niatan untuk mau membaca ya, karena ada kasus dimana sampean tadi nggak bisa kurang bagus mempresenter atau gimana, itu sudah jadi mudah. Oke, terima kasih ya. Kak, lanjut ya Kak ya. Ini kan dari komunitas Mahanani sendiri ini apa namanya? Indikatornya kan tujuannya ke anak-anak ya Kak ya. Karena ya mungkin bisa dijelasin ke alasannya kenapa nih? Kenapa Bertuju lebih kepada anak-anak gitu Kak. Objeknya lebih ke Ke anak-anak. masyarakat umum dengan baca-baca buku. Loh ini Oh. kebetulan jadi salah satu anggota kampung dongeng. Oh, kayak pernah Betul. dengar deh kamu. Kayaknya ada salah satu anak Kanda yang ikut kamu dongeng, iya nggak Mas sih? Bangkit. Nah iya, itu kemarin Iya, Mas Bangkit itu pernah cerita ke aku kalau dia tuh lolos di kampung dongeng itu, katanya udah berbulan-bulan latihannya. Nah itu gimana sih Kak, ceritain dong. Sebenarnya kalau Mahanani sendiri, dia itu ketika mengadakan acara nggak melulu anak-anak. Cuman kadang kan collab sama kampung dongeng. Mengingat yang megang kampung dongeng sendiri kan ya Bu Lia itu sendiri. Istrinya Pak Narno. Oh, betul. Dia itu istrinya Pak Narno. Betul. Jadi ya itu dipegang oleh orang dalam itu ya. Ya semoga panjang umur. Oke, amin. Jadi kalau Mahanani sendiri kan FIW aja ya. Itu sebenarnya bukan hanya taman baca Mahanani, melainkan ruang belajar dan taman baca Mahanani. Nah, jadi makanya tadi ada yang di Mahanani itu nggak cuma baca buku, ada diskusi juga, bahkan ada menulis juga. Ada menulis juga ya berarti. Jadi banyak sekali ketika masuk di Mahanani, sangat banyak ditemukan orang-orang yang suka nulis. Mas belajar. Ini kami berdua Masih belajar ini. Dan Masih belajar. sumber-sumbernya dari sana semua. Jadi kalau mau nulis Kemana-mana ya. Nah, makanya disebut sebagai ruang belajar ya tadi. Ada seni, ada menulis, ada diskusi, ada belajar. Jadi nggak melulu kaitan dengan buku berarti mau contoh. Terus begitu pula Mahanani ini sebenarnya dia terbuka untuk siapa saja. Bahkan di Mahanani sekarang itu berbagai usia, paling kecil ya Ji. Terus ada yang ada teman kita sebenarnya juga masih SMA ya. Iya. Ya beratmu gitu. Iya. Terus Aku juga dong. Iya dong, ini juga dong. iya. Ini jangan-jangan arahnya. Jangan bukan. Teman kita Yang itu. Ya nanti disensor ya. terus ada juga yang paling tua Mas Fahmi ya, Ya. Pamong Desa ada. Jadi bisa ya. mahasiswa juga ada. Wes semuanya boleh masuk ke Mahanani. Jadi ketika kita mengadakan acara pun audiensnya nggak melulu anak-anak, orang luar juga bisa. Bahkan kita biasanya tuh undangan wajibnya Mahanani ketika misalnya ada jagongan budaya, berarti dia mendatangkan orang-orang pastur dari Tasik Representasi, terus ada tokoh-tokoh. banyak sekali tokoh-tokoh yang datang dari berbagai agama, ras dan lain-lain. Tokoh-tokoh yang berpengaruh lah ya, yang bisa disampaikan intinya. Sebenarnya nggak perlu ke anak-anak, semuanya kita berusaha merangkap ke semua Indonesia. Dan kampung dongeng itu khususnya di anak-anak. Oh, kalau yang anak-anak tuh yang khusus di kampung dongeng. Biasanya kolaborasinya sama anak-anak. kampung dongeng. Oke, keren banget ya. Terus gimana nih Kak, menurut Kakak sendiri kan sekarang kan di generasi yang milenial banget ya, yang generasi alpha banget. Maksudnya kan lagi
lagi-lagi gadget ya. Jadi kayak semakin menipis gitu loh. Untuk teman-teman yang terinspirasi pengen baca buku, pengen banyak literasi. Nah, itu gimana sih Kak dari Mahanani sendiri menyikapi hal tersebut? Menurutku personally aku nggak bisa membawa nama Mahanani secara overall karena memang banyak banget manusia di sana dan mereka punya pendapat sendiri. Oke. Dan aku nggak apa-apa sih, menurut pengaruh gadget itu ada yang baik ada yang buruk. Sebenarnya kita tuh sudah berliterasi kok, kayak ketika kita membuka HP, baca medsos itu sudah literasi, karena literasi tidak sesempit membaca buku. Tinggal kita mengarahkan saja literasi kita itu kemana. Buka HP, kita arahkan untuk membaca misalnya artikel apa, atau enggak selalu doom scrolling. Itu kan sudah bentuk gerakan literasi yang rangkum gitu. Jadi pengaruh gadget itu nggak selamanya baik, nggak selamanya buruk, abu-abu lah. Sesuai lah siapa yang mengemudikannya, ya kan? Betul. Ya karena emang semuanya ada di situ. Tinggal kita arahnya kemana. Arahkanlah literasimu itu ketika memegang HP. Karena emang fleksibel itu mereka itu ya, sesuai kita yang menggunakannya. Betul. Nah, baik Kak, untuk yang terakhir, mungkin kakaknya bisa memberikan motivasi. Buat teman-teman yang teman-teman salbrut yang lagi nonton yang mungkin dia kurang suka dalam membaca Kak, apalagi baca buku yang buku poloper, pendidikan melawan itu, terus buku-buku filsafat itu Madilog, materialis dialektika logika. Malah ngantuk teman-teman itu kebanyakan, kecuali baca novel misalkan ya mungkin bisa membangun. Kira-kira apa motivasinya Kak, bisa disampaikan Kak? Menurut aku kembali lagi yang tadi ketika kita bahas kasusnya Mbak ya nggak usah dikecil hati untuk harus baca gitu ya, buku yang berat ini. Cukup carilah apa yang kita suka baca. Dari situ dulu lah. Dari situ dulu nanti ya sih emang kerasa sih. Saya awal nggak suka baca buku, saya pengen suka baca buku, terus yang saya rasain apa sekarang, overthinking misalkan tentang diri sendiri. Saya beli buku tentang kebangkitan, tentang psikologi ya, kayak gitu ya, benar keras. Itu udah Contoh lagi ketika kangen sama ayah, beli buku ayah ini arahnya kemana yang viral itu, ya bener gak? Ya gak? Ada kan? Iya gak? Ada buku-buku itu emang menarik baca karena itu yang kita inginin gitu, informasi itu yang kita ingin dari buku-buku, mungkin bisa cara itu keren juga. Jadi jangan nggak usah mematok harus baca buku ini biar jadi orang. Awal tuh nggak usah berapa. Nanti ngalir sendiri. Berarti baca buku itu dari motivasi dan juga dari kita butuh yang apa sih, kita baca gitu. Tergantung kebutuhan kita gitu ya. Oke, luar biasa sekali Alif ya. Kali ini bisa berbincang sama orang dalamnya Mahanani gitu. Dalam banget. Oke, jadi kita dapat ilmu banyak banget nih tentang podcast hari ini gitu ya Alif ya. Dari podcast pertama seru banget ya bisa bertemu sama kakak-kakaknya. Sama ini kakaknya 2006. Oke, jadi teman-teman dari perundingan dari bincangan kita sekarang, jadi komunitas literasi di Kediri ini emang sungguh sangat bermanfaat. Betul. Buat halayak ramai ya, buat umum, mulai dari anak-anak, ada khusus sendiri terkait tadi kampung dongeng ya, dan untuk remaja dan untuk masyarakat umum ya, karena emang itu berimpact buat generasi kedepannya ya, karena ibu atau sekolah dasar pertama anak-anak adalah ibu gitu kan, dimana mengusung perempuan dan laki-laki, orang tua lah gitu, yang emang itu buat memajukan pikiran anak kita nanti di masa depan. Makanya adanya komunitas literasi membaca ini sangat bermanfaat. Nah terakhir nih Kak ya, gimana sih cara gabung ke komunitas Mahanani nih, gimana? Bentar lagi ada acara yang paling dekat. Teman-teman ini harus menanti. Itu acara go. Waduh.
Waduh. Ya Kita tampilkan Allah. sesuatu yang sangat Iya, spesial. first time perdana di mana? Diam-diam promosi nih. First time. First time itu apa? Ada. Ya, Event boleh besar gak? Boleh gak dikasih tahu di spill dikit lah. Tampilan mas-mas mbak-mbak Kita mencoba mana ini mencoba nyeni. mencoba Mencoba keluar nyeni. dari zona nyaman ini benar-benar tidak sering lah teman-teman atau mas-mas Mahanan itu mencoba hal ini. Tanggal dong. Belum ada. Belum ada. Nanti kan. Desember pokoknya nanti infoin ya. Nanti Oke. kita sama seluruh tim kru ya kita ke sana meliput mungkin bisa ya. Boleh banget tuh. Oke. Mumpung acaranya kau. Oke nih teman Salbrut kalau yang mau ikut gabung di Taman Baca Mahanani langsung aja ikutin event di bulan Desember ini. Coming soon lah ya. Nanti lihat aja, nanti kalian bisa lihat di sana, terus kemudian bisa ikut gabung di sana. Nanti langsung kontak aja sama Kak Sania sama Kak Adian gitu. Oke nih, banyak banget ya yang udah kita bahas tadi dari Taman Baca Mahanan ini, awal berdiri, kemudian gimana Tujuan. caranya kita tujuannya tadi, terus gimana caranya kita bisa baca buku, yaitu pertama dari motivasi dan buku yang kita butuhkan untuk kita di kehidupan kita gitu. Oke Kak, terima kasih lah ya waktunya. Seru banget. Dan jangan lupa untuk teman-teman Salbrut, Mm-mm. terima kasih telah menonton obrolan Nah, kita kali ini yang betul penuh banget. dengan makna, yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan manfaat, ya kan? Betul. Nah, langsung Mbak. Oke, terima kasih sudah menonton kita kali ini. Nanti kita bakal kembali lagi di episode selanjutnya. Ya Tianur. Saya Ali Padelah dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita makan bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya. Makan dulu dong. Mulai Closing ya. Seru banget ya Allah.